Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi Anjani, NIM 72114191138. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi pengantar sistem informasi. Langsung saja. Yang pertama, sejarah sistem informasi. Nah, sejak komputer digital pertama kali dipasang, peranti keras telah mengalami berlipat-lipat kali kenaikan kecepatan dan kapasitas yang juga disertai dengan pengurangan ukuran secara dramatis. Lalu aplikasi komputer juga telah mengalami evolusi dari yang sebelumnya digunakan untuk mengolah transaksi akuntansi secara sederhana menjadi sistem yang dirancang untuk mendukung manajer dan para pemecah masalah lainnya. Selanjutnya ada evolusi peranti keras komputer, yaitu Electronic Numerical Integrator dan Calculator atau ENIAC adalah UNIVAC Remington Rand yang merupakan komputer otomatis universal yang pertama kali dipasarkan secara luas. Mesin ini mampu melakukan kurang dari 2000 kalkulasi per detik. Lalu komputer terdahulu yang disebut mainframe memfokuskan pada satu tugas tunggal yang diminta oleh pengguna. Selanjutnya, pada pertengahan tahun 1960-an, IBM merevolusikan industri komputer dengan memperkenalkan lini komputer IBM System 360. Komputer ini adalah komputer pertama yang secara sekaligus melakukan berbagai tugas yang diminta oleh beberapa orang pengguna. Lalu, komputer berukuran lebih kecil. Nah, sistem skala kecil yang pertama disebut komputer mini atau mini komputer yang diikuti oleh komputer yang lebih kecil lagi yang disebut komputer mikro atau mikrokomputer atau mikro. Nah, komputer mini ditujukan untuk organisasi kecil, sedangkan komputer mikro ditujukan untuk individu. IBM memperkenalkan komputer mikronya yang disebut PC. Pada tahun 1982, produk IBM dan namanya diadopsi secara universal. Nah, dewasa ini istilah komputer pribadi, personal computer atau PC, bersama-sama dengan komputer mikro digunakan untuk menggambarkan sistem-sistem yang kecil, kuat, dan relatif tidak mahal yang dipergunakan oleh aplikasi bisnis maupun pribadi. Hukum Moore atau Moore's Law. Nah, hukum ini mengatakan bahwa kekuatan sebuah komputer akan meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan dengan mengeluarkan sejumlah biaya tertentu. Selanjutnya, pengantar arsitektur komputer. Nah, inti dari sebuah komputer adalah prosesor yang dikendalikan oleh sebuah sistem operasi seperti Windows XP, mengelola alat input dan output, alat penyimpanan data, dan operasi atas data. CPU mengendalikan seluruh komponen lain. RAM bertindak sebagai area kerja bagi CPU. Nah, CPU dan RAM ini terdapat pada motherboard, yaitu papan yang menjadi tempat terhubungnya semua sarana. Nah, CD-ROM, USB flash drive, dan hard disk adalah alat penyimpanan data. Lalu ketika keyboard, monitor, mouse, dan printer digunakan bersama, komputer mikro akan dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Lalu selanjutnya ada pengantar arsitektur komunikasi. Nah, untuk berkomunikasi, komputer ini memerlukan modem. Modem sendiri adalah sebuah alat peranti keras yang memodulasi sinyal digital dari sebuah komputer, baik itu mati atau hidup seperti sebuah saklar lampu, ke dalam sinyal analog, yaitu suatu gelombang kontinu. Ya, contohnya seperti bunyi suara dan sebaliknya. Lalu ada evolusi di bidang aplikasi komputer. Nah, sistem fisik atau physical system perusahaan terdiri atas sumber-sumber daya berwujud, bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Lalu sistem virtual atau virtual system terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Nah, sistem fisik sebuah perusahaan adalah suatu sistem terbuka atau open system yang berinteraksi dengan lingkungannya melalui aliran sumber daya fisik. Sistem tertutup atau closed system adalah sistem yang tidak berkomunikasi dengan lingkungannya. Selanjutnya ada sistem pemrosesan transaksi. Nah, data terdiri atas fakta dan angka yang biasanya tidak bermanfaat karena volumenya yang besar dan sifatnya yang masih belum diolah. Sementara sistem berbasis komputer yang pertama disebut sistem pemrosesan data elektronik atau Electronic Data Processing System atau EDP. Kini sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System merupakan istilah yang telah umum. Lalu informasi adalah data hasil pemrosesan yang memiliki makna. Biasanya menceritakan suatu hal yang belum diketahui kepada pengguna. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen atau manajemen information system.
Nah, ini adalah suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Lalu, peranti lunak pembuat laporan atau report writing software yang menghasilkan laporan berkala maupun laporan khusus. Selanjutnya, model matematis menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atas operasi perusahaan. Selanjutnya, sistem kantor virtual atau virtual office system. Nah, otomatisasi kantor atau office automation yaitu penggunaan elektronik untuk memfasilitasi komunikasi. Aplikasi tambahan lainnya meliputi email, voicemail, kalender elektronik, konferensi video, konferensi audio, konferensi komputer, dan facsimiil. Nah, kini mereka biasa disebut sistem produktivitas pribadi atau personal productivity system. Kemampuan aplikasi otomatisasi kantor untuk dapat dilakukan di mana saja telah melahirkan konsep kantor virtual atau virtual office, yaitu melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada satu lokasi fisik tertentu. Lanjut, ada sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system. Nah, suatu sistem yang membantu seorang manajer atau kelompok kecil manajer memecahkan satu masalah. Nah, groupware memungkinkan DSS bertindak sebagai suatu sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau group decision support system atau GDSS. Nah, kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI adalah ilmu yang memberikan kemampuan bagi komputer untuk menunjukkan perilaku yang sama dengan seorang manusia yang memiliki kecerdasan. Selanjutnya ada sistem perencanaan sumber daya perusahaan, yaitu suatu sistem perencanaan sumber daya perusahaan adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Lalu ada pengguna sistem informasi. Nah, pengguna sistem informasi ini sendiri itu terdiri dari manajer, non-manajer, profesional, dan orang-orang di luar perusahaan. Selanjutnya ada manajer sebagai pengguna sistem informasi. Karena manajer adalah individu, kebutuhan informasi yang mereka miliki juga sangat beragam. Nah, sistem informasi bermutu tinggi tidak dapat dikembangkan kecuali profesional sistem informasi dan manajer memahami kerangka manajerial yang menjadi dasar dari organisasi-organisasi modern. Selanjutnya adalah tingkat-tingkat manajemen itu terdiri dari tingkat perencanaan strategis atau strategic planning level, lalu ada tingkat kendali manajemen, tingkat kendali operasional, lalu area bisnis itu ada pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, serta layanan informasi. Selanjutnya ada fungsi manajemen menurut Henry Fayol. Yang pertama ada perencanaan, lalu pengorganisasian, staffing, coordinating, dan controlling. Lalu peranan manajerial menurut Henry Means itu ada interpersonal, informational, dan keputusan. Selanjutnya adalah peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Jadi, pemecahan masalah itu merupakan salah satu aktivitas utama yang seringkali menentukan berhasil atau tidaknya karir manajemen. Ya, bisa dibilang begitu. Lalu selanjutnya ada pemecahan masalah dengan pengambilan keputusan. Jadi, hasil dari aktivitas pemecahan masalah adalah solusi. Lalu keputusan adalah tindakan tertentu yang dipilih. Biasanya pemecahan satu masalah akan membutuhkan beberapa keputusan. Selanjutnya tahapan-tahapan pemecahan masalah. Yang pertama ada aktivitas intelijen, yaitu mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan. Selanjutnya ada aktivitas perancangan, itu menemukan, mengembangkan, dan menganalisa kemungkinan-kemungkinan tindakan. Lalu ada aktivitas pemilihan, yaitu memilih satu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. Lalu ada aktivitas peninjauan, yaitu menilai pilihan-pilihan masa lalu. Selanjutnya ada masa depan teknologi informasi. Nah, masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi. Nah, komputer dan komunikasi juga sedang mengalami penggabungan. Kemajuan-kemajuan ini mengindikasikan bahwa di masa depan komputasi akan rendah biaya, berukuran kecil, bergerak, dan terhubung.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.